Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Cerita misteri kali ini tentang gadis yang terjebak dalam kejaran maut. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Desa Karangjati perlahan mulai terbangun. Suara ayam berkokok bersaut-sautan dengan derik jangkrik yang belum sepenuhnya pamit. Di sudut rumah tua itu, seorang gadis muda dengan rambut dikunci rapi, tengah mengenakan seragam putih-putihnya. Di atas saku bajunya tertera nama Naira Puspita, AMD. Naira menatap cermin dengan mata jernih. Di balik senyumnya yang lembut, tersimpan cerita masa lalu yang masih lekat dalam ingatannya. Ibunya, almarhum Bu Retno, adalah wanita yang penuh kasih dan tangguh. Tapi takdir memisahkan mereka saat Naira masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Hari itu begitu membekas, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Pagi itu ibunya mengeluh mulas. Tanda-tanda persalinan mulai terasa. Ayah Naira, Umar, panik. Mereka tinggal di desa kecil yang belum punya bidan praktek, apalagi fasilitas persalinan. Satu-satunya harapan adalah membawa Bu Retno ke desa sebelah, tempat bidan praktek swasta yang letaknya sekitar 15 km dari rumah mereka. Tapi bukan hal mudah. Tahun-tahun ini motor masih dianggap barang mewah. Umar sendiri hanya memiliki sepeda ontel tua warisan orang tuanya. Dengan penuh kekhawatiran, dia membonceng istrinya melewati jalan tanah berlumpur dan berbatu. Hujan semalam memperparah kondisi jalan. Di tengah perjalanan, Bu Retno mulai melemah. Air ketuban sudah pecah dan darah mulai mengalir di sepanjang celana. Umar mengayuh dengan tenaga terakhirnya. Namun ketika mereka tiba di rumah bidan, segalanya sudah terlambat. Bu Retno dan bayi yang dikandungnya tak bisa diselamatkan. Kabar duka itu menyebar cepat di desa. Naira yang sedang belajar di sekolah dipanggil oleh gurunya, lalu dijemput Mbah Wiro, kakeknya dari pihak ibu. Saat melihat wajah kakeknya yang biasanya tegar, itu basah oleh air mata. Naira tahu ada sesuatu yang buruk terjadi. Sejak saat itu hidup Naira berubah. Cita-cita menjadi bidan muncul bukan dari mimpi kekanak-kanakan. Ia tumbuh dari luka, dari kehilangan yang membekas dalam. Ia tak ingin anak lain kehilangan ibu karena alasan yang sama seperti dirinya. Keterlambatan pertolongan. Sejak SMP, Naira menulis besar-besar di halaman pertama buku harian kecilnya. Aku ingin jadi bidan agar tidak ada ibu yang meninggal saat melahirkan. Dan dia memang teguh tekad itu. Perjuangannya tidak mudah. Ayahnya hanya seorang petani yang penghasilannya pas-pasan. Namun Mbah Wiro, meski sudah tua, tidak tinggal diam. Ia menjual sawah warisan istrinya agar cucu satu-satunya bisa sekolah hingga lulus akademi kebidanan. Ilmu lebih berharga daripada sawah, Le. Begitu katanya suatu malam saat mereka makan nasi jagung dan sayur kelor. Ini semua itu terbayar. Naira sudah resmi menjadi bidan desa. Namanya terdaftar dalam sistem Dinas Kesehatan Kabupaten. Ia sudah mengantongi izin praktek. Bahkan Balai Desa Karangjati kini menyediakan satu ruangan khusus untuknya sebagai tempat praktek sementara. Sembari pemerintah menyiapkan bangunan puskesmas pembantu. Warga desa menyambut Naira dengan sukacita. Selain karena memang desa sangat membutuhkan tenaga kesehatan,
Mereka juga bangga ada putri daerah yang kembali pulang membawa ilmu. Tak sedikit ibu-ibu datang hanya untuk konsultasi ringan atau sekedar bertanya soal gizi anak mereka. Mereka merasa nyaman dengan Naira yang ramah, sabar, dan penuh empati. Kalau bidannya secantik ini, nanti anaknya lahir langsung senyum. Celetuk salah satu ibu-ibu sambil tertawa. Naira hanya tersenyum. Ia terbiasa dengan pujian semacam itu. Meski tak pernah membuatnya besar kepala, ia tahu bahwa di balik seragam putihnya, ia memikul tanggung jawab besar, menyelamatkan nyawa. Setiap pagi Naira mulai harinya dengan membersihkan ruang praktek kecil di samping balai desa. Ia menyapu, menata peralatan, dan mengecek kembali stok vitamin, serta obat-obatan dasar. Setelah itu ia biasanya berkeliling desa untuk mendata ibu hamil, mengingatkan jadwal posyandu, atau hanya memastikan para lansia yang tinggal sendiri tetap dalam keadaan sehat. Ia dikenal oleh hampir semua warga desa, mulai dari anak-anak yang sering ia beri permen vitamin, sampai para kakek-kakek yang suka ngobrol panjang tentang tanaman obat tradisional. Tapi di rumah ia tetap Naira yang sederhana, menyiapkan sarapan untuk Mbah Wiro dan ayahnya, menyapu halaman, dan kadang membantu menjemur hasil panen kecil di belakang rumah. Mbah Wiro sangat bangga dengan cucunya. Meski usianya sudah menginjak 70 tahun, matanya tetap tajam mengawasi segala hal yang berhubungan dengan Naira. Kamu itu perempuan, Dok. Meski kamu pinter, tetap harus hati-hati. Nasihatnya suatu malam sambil mengelus kepala Naira. Nada suaranya penuh kasih, tapi menyiratkan sesuatu yang dalam. Mbah Wiro memang bukan orang sembarangan di desa itu. Meski ia tak pernah membanggakan apa-apa, bagi Naira tinggal bersama kakek dan ayahnya adalah sumber kekuatan. Keluarga kecil mereka mungkin sederhana, tapi penuh cinta dan dukungan. Ia merasa dilindungi, tapi juga bebas mengejar mimpinya. Saat malam tiba, setelah segala tugas selesai, Naira sering duduk di teras rumah sambil membaca buku. Di pangkuannya ada buku-buku kebidanan atau kadang catatan kecil tentang pasiennya hari itu. Ia mencatat semuanya, dari tekanan darah, jadwal kontrol, sampai keluhan terkecil yang diceritakan oleh para ibu hamil. Bulan menggantung di langit desa. Malam itu menerangi rumah kecil di ujung jalan. Naira menatap bintang-bintang sambil memeluk buku catatannya. Ia tahu tugasnya baru saja dimulai, tapi di hatinya tekad itu tetap menyala. Ia bukan hanya bidan, ia adalah cucu dari Mbah Wiro, anak dari Umar dan Bu Retno. Dan ia telah bersumpah untuk menjadi cahaya bagi desa yang dulu kehilangan ibunya dalam gelapnya malam. Bekerja sebagai bidan desa tak sekedar soal kesehatan. Perlahan, Naira mulai menyadari bahwa profesinya juga membuatnya bersinggungan dengan banyak aspek sosial dan birokrasi desa. Sejak mendapatkan izin praktek, ia tak hanya menerima pasien di ruang praktek kecil di dekat rumahnya, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan sosial, terutama posyandu, imunisasi, dan penyuluhan kesehatan. Setiap 2 pekan sekali, Naira hadir di balai desa. Balai itu adalah bangunan semi permanen, berdinding bata, dengan dinding yang sudah mulai memudar. Namun fungsinya vital sebagai pusat kegiatan masyarakat. Di sanalah kader-kader posyandu berkumpul. Para ibu mengantri dengan bayi di pangkuan, dan petugas desa berseliweran membawa berkas atau mengatur antrian. Pagi itu Naira mengenakan seragam putih dengan jilbab krem lembut. Di tangannya ada map berisi data ibu hamil dan balita yang harus diperiksa hari itu. Langkahnya mantap menyusuri pelataran balai desa,
menyapa para ibu dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Ibu Naira," sapa Pak Lurah sambil mengangkat tangan. Ia sedang berdiri di teras balai desa bersama beberapa staf desa. Salah satu dari mereka adalah Nugroho, anak semata wayangnya. "Pagi, Pak," balas Naira sopan. Nugroho hanya tersenyum tipis, namun matanya tak lepas dari sosok Naira. Sudah beberapa kali ia memperhatikan gadis itu saat datang ke balai desa. Bukan secara terang-terangan, hanya lirikan cepat saat Naira menunduk, mencatat, atau saat ia tertawa ringan dengan para ibu. Nugroho bukan pria biasa, ia juragan tanah di desa Karangjati. Warisan sawah, kebun, dan pekarangan dari keluarga ibunya tersebar hampir di setiap sudut desa. Ia juga dikenal sebagai pemilik kontrakan dan lahan garapan yang disewa para petani. Meskipun usianya baru 32 tahun, ia sudah hidup berkecukupan, bahkan lebih. Namun meski bergelimang harta, Nugroho tidak punya istri. Bukan karena tak ada yang mau, justru banyak orang tua yang berharap anak gadis mereka bisa menikah dengan lelaki seperti dia. Tapi Nugroho punya standar tinggi, dan ia dikenal pemilih. Belakangan ini hanya satu nama yang muncul di benaknya, Naira. Bagi Nugroho, Naira bukan gadis desa biasa. Dia cantik, berpendidikan, dan punya karisma yang tidak dibuat-buat. Ada ketegasan dalam cara dia berbicara dengan para ibu, namun tetap dibalut kelembutan. Sesekali Nugroho sengaja lewat balai desa hanya untuk bisa melihat Naira dari kejauhan. Diam-diam perasaannya tumbuh meski belum berani diutarakan. Di dalam ruangan, Naira mulai memeriksa bayi-bayi yang dibawa para ibu. Tangannya cekatan mengukur lingkar kepala, menimbang berat badan, lalu mencatat di buku register. Sesekali ia mengingatkan para ibu soal jadwal imunisasi atau pola makan anak. Di sudut ruangan, Nugroho berdiri memperhatikan. Ada sesuatu yang hangat saat melihat Naira mencium pipi bayi atau bercanda dengan anak-anak. Tapi setiap kali mata mereka hampir bertemu, Nugroho segera menunduk atau pura-pura berbicara dengan staf balai desa. "Nugroho," suara Pak Lurah memecah lamunannya. "Kamu perhatikan Naira terus. Kamu suka sama dia." Nugroho agak terkejut, tapi tak menyangkal. "Orangnya baik, Pak." Pak Lurah mengangguk pelan. Ia menyandarkan tubuh ke kursi, lalu menatap anaknya dalam-dalam. "Kalau memang kamu suka, lamar saja. Kamu ini anak kepala desa, juragan tanah. Orang tua mana yang berani menolak kamu?" Katanya setengah bercanda, namun serius. Nugroho diam. Ia tahu ayahnya bicara, bukan tanpa dasar. Namun ia juga sadar bahwa Naira bukan tipe perempuan yang bisa diperoleh hanya dengan kekuasaan dan kekayaan. Perempuan itu mandiri, terlalu mandiri malah. "Aku mau pastikan dulu dia belum punya calon," ucap Nugroho hati-hati. Pak Lurah tertawa. "Itu gampang, tanya langsung. Atau biar Bapak bantu." Nugroho menggeleng. Ia tahu cara seperti itu justru bisa membuat Naira menjauh. Ia ingin melakukan pendekatan dengan cara yang baik, perlahan tapi pasti. Sementara itu, Naira tak terlalu menyadari bahwa dirinya sedang diperhatikan begitu intens. Bagi Naira, bekerja di balai desa adalah bagian dari tugas. Ia memperlakukan semua orang sama, baik itu staf balai desa, warga biasa, maupun aparat. Namun memang, belakangan ini ia menyadari bahwa Nugroho sering muncul saat ia sedang bekerja. Kadang laki-laki itu membawa minuman dingin untuk para kader. Kadang hanya lewat, pura-pura ngobrol dengan staf desa. Ada juga hari di mana Nugroho menawarkan bantuan, mengantar vitamin ke dusun seberang. Naira mulai merasa ada sesuatu yang berbeda,
tapi ia belum mengambil kesimpulan apa-apa. Baginya, yang terpenting sekarang adalah menjaga profesionalisme dan fokus pada tugasnya. Saat sore mulai turun dan kegiatan posyandu selesai, Naira membereskan peralatan dan mencuci tangannya di bak cuci di sudut ruangan. Nugroho berdiri di dekat pintu keluar, seolah menunggu momen untuk bicara. Namun seperti hari-hari sebelumnya, ia kembali gagal membuka percakapan. Naira hanya tersenyum sopan dan mengangguk singkat sebelum melangkah pulang. Pak Lurah yang melihat itu dari kejauhan hanya geleng-geleng kepala. Dasar anak muda zaman sekarang, gumamnya. Hari-hari berikutnya berjalan hampir serupa. Interaksi demi interaksi terjadi, tapi tetap dalam batas formal. Nugroho makin yakin bahwa perasaannya bukan sekedar kagum sesaat. Ia mulai menyusun rencana untuk mendekati lebih serius. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa mendekati Naira tidak akan semudah membeli sawah atau menandatangani akte jual beli. Perempuan itu punya dunia sendiri, dunia yang tidak bisa disentuh hanya dengan kekuasaan atau harta. Jika ada satu nama yang bisa membuat Naira tersenyum hanya dengan mendengarnya, nama itu adalah Aji Prasetyo. Dokter muda itu pertama kali datang ke desa Karangjati sekitar 2 tahun lalu sebagai bagian dari program penempatan tenaga medis di daerah pelosok. Saat itu Naira masih belajar tahap akhir pendidikan kebidanan dan sedang melakukan praktek lapangan di desa sebelah. Takdir mempertemukan mereka saat kegiatan kolaborasi lintas wilayah, di mana Aji dan Naira diminta menjadi pemateri dalam penyuluhan kesehatan ibu dan anak. Pertemuan pertama mereka sederhana, tapi meninggalkan kesan yang dalam. Aji, dengan kacamata yang selalu sedikit turun di ujung hidung, punya cara bicara yang tenang dan tertata. Tidak tergesa, tapi penuh keyakinan. Senyumannya ramah dan cara mendengarkan membuat lawan bicaranya merasa dihargai. Setelah Naira resmi ditugaskan sebagai bidan di desanya sendiri, intensitas pertemuan mereka semakin sering. Setiap kegiatan posyandu, imunisasi, atau rujukan kasus-kasus kehamilan dengan resiko tinggi selalu melibatkan Aji sebagai dokter rujukan utama dari puskesmas kecamatan. Dalam hitungan bulan mereka menjadi teman dekat. Tak perlu banyak basa-basi. Seakan sudah saling memahami lewat bahasa kerja dan empati terhadap masyarakat. Mereka sering mengobrol di sela-sela kegiatan, entah di ruang praktek yang pengap atau saat istirahat makan siang di belakang puskesmas. Obrolan mereka bukan hanya seputar kesehatan, kadang tentang film yang sama-sama mereka sukai, atau cerita masa kecil mereka di 2 desa yang berbeda. Kadang juga tentang kehilangan, terutama saat Naira membuka kisah tentang ibunya yang wafat karena telat mendapat pertolongan medis. Aji mendengarkan dengan mata berkaca. Ia tahu persis, itulah yang membuat Naira menjadi perempuan seperti sekarang, kuat, mandiri, dan penuh belas kasih. Lama-kelamaan hubungan mereka tumbuh melampaui batas profesional. Tapi bukan dengan romantis murahan. Mereka tidak pernah berpegangan tangan di ruang publik, tidak juga memanggil dengan sebutan manis. Namun setiap kata, setiap tatapan sudah cukup untuk menyampaikan rasa. Naira tahu bahwa Aji adalah pria yang bisa ia percaya. Begitu pula Aji terhadap Naira. Suatu malam saat hujan turun pelan dan mereka sedang berteduh di teras puskesmas, Aji berbicara dengan suara lirih. "Nay, kalau kita sama-sama yakin, kamu mau nggak suatu hari nanti kita jalan ke pelaminan?" Naira menoleh pelan, pipinya memerah, tapi ia tak menghindar. "Aku mau, Mas, tapi jangan sekarang. Kita harus siap dulu, kan hidup nggak cuma soal cinta."
Aji tersenyum. Ia tahu jawaban itu datang dari seseorang yang berpikir jauh ke depan. Sejak hari itu, mereka diam-diam berkomitmen, menabung sedikit demi sedikit dari gaji mereka yang tak seberapa, membuat anggaran kasar resepsi sederhana. Kadang Aji bercanda, ingin menyewa tenda di halaman rumah Naira. Dan Naira hanya tertawa, membayangkan Mbah Wiro jadi tuan rumah yang sibuk mengatur tamu. Namun mereka sepakat untuk merahasiakan hubungan itu. Bukan karena malu, tapi karena tak ingin menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat kecil yang kadang terlalu cepat menilai. Di desa, setiap senyuman bisa diartikan macam-macam, apalagi bagi seorang bidan dan dokter. Sampai kita siap, biar ini jadi rahasia kita dulu ya Mas, ucap Naira suatu sore saat mereka bertemu di ruang obat. Aji mengangguk, ia paham, dan ia menghormati keputusan itu sepenuh hati. Selama itu pula Naira hidup dalam dua dunia. Di siang hari, ia adalah bidan yang berdedikasi ramah kepada siapapun, termasuk Nugroho, yang perlahan mulai menunjukkan perhatian lebih. Namun di balik senyumannya, hatinya sudah terisi. Ia tidak pernah memberi ruang bagi siapapun selain Aji. Kadang ia merasa bersalah, seolah menyembunyikan sesuatu dari orang-orang terdekatnya. Tapi Naira tahu bukan saatnya bicara. Belum. Ia tidak ingin Mbah Wiro atau ayahnya berharap terlalu banyak. Jika ternyata sesuatu belum pasti, ia ingin semuanya matang. Rencana, dana, restu. Baru setelah itu ia akan memperkenalkan Aji sebagai calon suaminya. Ada hari-hari di mana rindu mengusik mereka berdua. Tapi karena sibuknya pekerjaan, waktu bertemu hanya bisa dicuri beberapa menit. Kadang lewat percakapan singkat di pojok gudang obat atau saling berbagi makanan bekal. Aji pernah mengantar Naira pulang sampai depan gang, lalu buru-buru pergi sebelum tetangga melihat. Naira pun sering pura-pura tidak kenal saat ada orang lain saat mereka bertemu di pasar desa. Bagi mereka rasa itu cukup diam-diam selama masih tulus dijaga. Hingga kini tak satu pun orang tahu tentang hubungan mereka. Bahkan Mbah Wiro yang mata batinnya tajam sekalipun belum mencium isyarat apa-apa. Namun bagi Naira, Aji bukan lagi sekedar teman kerja. Ia adalah pelabuhan hati. Lelaki yang dalam diamnya telah menjanjikan tempat paling aman untuk pulang. Dan malam-malam sebelum tidur, saat suara jangkrik menguasai pekarangan rumah, Naira kerap membuka buku catatannya. Di sana, di halaman paling akhir, tertulis sebuah kutipan kecil yang Aji tulis saat ulang tahunnya. Kita tidak harus cepat, yang penting saling menunggu dengan setia. Sejak saat itu, Naira bukan tipe perempuan yang menyukai kejutan. Ia lebih nyaman dengan hal-hal yang jelas dan terukur, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup pribadi. Namun beberapa minggu terakhir, hari-harinya dihiasi sesuatu yang tak biasa. Kado-kado misterius yang datang tanpa nama, tanpa pesan, hanya dibungkus rapi dan diletakkan di tempat-tempat yang membuatnya tak bisa menghindar. Awalnya ia mengira itu hanya kebetulan. Sebuah kotak kecil berisi pulpen elegan muncul di dalam laci mejanya di balai desa. Pulpen itu mahal, bermerek asing yang hanya dilihatnya di iklan majalah kesehatan. Ia sempat mengernyit, tapi menganggapnya sebagai mungkin hadiah dari kepala desa atas kinerjanya. Hari berikutnya, sebuah kotak kecil berisi bros mungil berbentuk bunga melati diletakkan di atas kursinya. Tidak ada surat, tidak ada penjelasan. Sekali lagi Naira membungkus benda itu dan menyimpannya di dalam lemari tanpa banyak pikir. Tapi hari-hari setelah itu semakin tak biasa. Sepasang sepatu kerja, selendang sutra, bahkan suatu hari ia menerima satu kotak makanan lengkap, dikirim lewat kurir lokal ke ruang prakteknya atas nama pengagum rahasia. Naira mulai gelisah.
siapa yang melakukan ini? Mengapa tidak bicara langsung? Mengapa terus-menerus mengirimnya barang-barang tanpa penjelasan? Namun bukannya langsung mencari tahu, Naira memilih diam. Ia pikir selama pemberian itu tidak melanggar norma atau mencampuri kehidupannya, lebih baik tidak diperbesar. Ia menyimpan semua barang-barang itu di dalam koper tua di bawah tempat tidurnya. Belum sempat ia buang, tapi juga tak pernah dipakai. Baginya hadiah tanpa nama lebih mendekati gangguan ketimbang perhatian. Namun sayangnya, sikap diam itu justru menjadi kesalahan pertama. Di sisi lain, Nugroho justru merasa langkahnya membuahkan hasil. Ia tak cukup berani untuk langsung menyatakan cinta atau melamar seperti saran ayahnya. Ia tahu Naira bukan perempuan biasa yang bisa didatangi begitu saja, lalu diajak menikah. Jadi ia memilih cara yang menurutnya halus, hadiah. Baginya hadiah adalah bahasa perhatian. Ia percaya jika ia cukup sabar, Naira akan merasakan dan memahami perasaan yang ingin ia sampaikan tanpa perlu berkata-kata. Ia memperhatikan apa yang Naira kenakan, apa yang dia butuhkan di ruang praktek, bahkan apa yang sering ia makan saat istirahat. Dari sana Nugroho menyusun daftar hadiah yang sekiranya cocok dan mengirimkannya lewat orang lain agar tetap anonim. Dan ketika tak ada satupun dari hadiah itu ditolak atau dikembalikan, hati Nugroho dipenuhi harapan. Mungkin dia malu, tapi dia menyimpan semua itu. Berarti dia tak keberatan, pikir Nugroho. Suatu malam saat ia menatap kalender di kamarnya, ia mencoret tanggal-tanggal tertentu, menandai momen di mana ia akan memberi hadiah baru. Hari ulang tahun Naira, hari Kartini, bahkan hari pertama musim hujan. Sayangnya, di balik harapan yang perlahan tumbuh itu, Nugroho tak pernah tahu satu hal. Naira sudah punya seseorang di hatinya. Sementara itu Naira mulai merasa canggung, bukan karena kado-kado itu terlalu mewah, tapi karena ia sadar bahwa membiarkan semuanya berlalu tanpa konfirmasi bisa jadi membangun harapan palsu di hati seseorang. Siapapun dia. Dalam diam, dia mulai menebak, mungkinkah Nugroho? Ia tidak buta akan perubahan sikap Nugroho belakangan ini. Laki-laki itu lebih sering muncul saat ia bertugas di balai desa. Sering bertanya, sudah makan Bu Bidan? Atau sekedar mengantar minuman dingin ke ruang posyandu. Ramah, tapi ada aura yang berbeda dari biasanya. Tapi Naira tak ingin buru-buru menuduh. Ia memilih menunggu, berharap siapapun yang mengirimkan kado-kado itu segera menampakkan diri. Ia ingin menyelesaikan semua ini dengan cara baik-baik, tanpa menyakiti siapapun. Sayangnya waktu terus berjalan dan tidak ada penjelasan yang datang. Suatu sore, Naira sedang menyiram tanaman di halaman rumah, ketika Mbah Wiro menghampirinya. Lelaki tua itu duduk di bangku kayu dengan mata menatap lurus ke arah cucunya. Kamu akhir-akhir ini sering melamun, Naira? Biasa Mbah, capek kerja. Tapi Mbah Wiro tahu, itu bukan senyuman biasa. Tatapan cucunya menyiratkan sesuatu yang belum terucap. Kalau ada yang mengusik pikiranmu, bilang, jangan dipendam. Ujar Mbah Wiro sambil memutar tasbih kecil di tangannya. Naira hanya mengangguk. Ia tak ingin membuat kakeknya khawatir. Tapi dalam hati, ia tahu bahwa ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Jika benar dugaan hatinya bahwa Nugroho adalah pengirim kado itu, maka ia harus segera mengambil sikap. Namun di waktu yang sama, ia tak ingin menghancurkan perasaan seseorang yang mungkin hanya sekedar mencoba mendekat dengan cara yang berbeda. Naira masuk ke kamar malam itu, membuka koper tua di bawah tempat tidurnya. Ia menatap semua benda yang pernah ia terima, rapi, tak tersentuh, seakan menjadi saksi bisu bahwa ia belum benar-benar
memberi jawaban pada siapapun. Ia menghela nafas panjang. Dalam hatinya hanya satu nama yang tetap bertahan, Aji. Lelaki yang tidak memberinya hadiah apa-apa selain perhatian, ketulusan, dan janji yang dibangun lewat kerja keras bersama. Dan ia mulai sadar bahwa membiarkan kesalahpahaman ini terlalu lama hanya akan membawa masalah yang lebih besar. Malam itu Naira membuka buku kecilnya, mencatat satu kalimat. Dia bisa jadi salah, apalagi jika membuat orang berharap sesuatu yang tak pernah dijanjikan. Hari itu Balai Desa Karangjati lebih ramai dari biasanya. Naira tengah memberikan penyuluhan tentang pentingnya gizi seimbang untuk ibu hamil dan balita. Di depannya ibu-ibu duduk di atas tikar yang digelar memanjang, memperhatikan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh sang bidan muda. Dengan suara lembut dan cara menjelaskan yang sederhana, Naira menyampaikan materi dengan penuh semangat. Tangannya sesekali bergerak menggambar ilustrasi pada papan kecil yang dibawa dari ruangan prakteknya. Anak-anak kecil bermain di sudut ruangan, sementara beberapa kader posyandu membantu menjaga ketertiban. Di balik keramaian itu, Pak Kades memperhatikan Naira dengan ekspresi berbeda. Bukan sekedar bangga karena kinerja Naira yang luar biasa, tapi ada rencana lain yang sudah disusunnya matang-matang. Setelah kegiatan selesai, Naira membereskan alat bantu penyuluhan sambil menyalami ibu-ibu satu persatu. Saat itulah Pak Kades mendekat. Bu Bidan, ada waktu malam ini? Tanyanya sopan. Naira mengangkat wajah agak terkejut. Malam ini ya Pak? Iya, sekedar makan malam, ngobrol santai aja. Di rumah makan dekat alun-alun, saya mau diskusi soal program kesehatan desa tahun depan. Mendengar itu, Naira tak menaruh curiga. Baginya undangan dari pejabat desa untuk membicarakan urusan pekerjaan adalah hal biasa. Ia pun mengangguk. Baik Pak, jam berapa? Jam 8. Tepatnya di warung lesehan. Sudah saya reservasi, jawab Pak Kades sambil tersenyum. Malam itu Naira datang tepat waktu. Ia mengenakan blus biru muda yang dipadukan dengan rok panjang krem. Wajahnya terlihat segar meski ia tidak berdandan berlebihan. Ia hanya berharap pertemuan itu tidak berlangsung terlalu lama. Karena esok paginya ia sudah harus melakukan kunjungan ke rumah-rumah ibu hamil di dusun sebelah. Saat tiba di lokasi, restoran semi terbuka itu tampak tenang. Hanya beberapa meja yang terisi. Pelayan menyambutnya dengan ramah, lalu mengantar ke sebuah area yang telah dipesan khusus. Meja dekorasi sederhana dengan bunga kecil di tengah, dan lampu gantung temaram memberikan suasana hangat. Namun langkah Naira terhenti sejenak ketika melihat siapa yang sudah duduk di sana. Nugroho, bukan Pak Kades. Halo Bu Naira, sapa Nugroho dengan senyum tegang. Naira ragu sejenak, lalu membalas dengan anggukan sopan. Selamat malam, Mas Nugroho. Saya kira Pak Kades yang mengundang. Iya, maksudnya ini memang beliau yang atur. Tapi sebenarnya ini undangan dari saya. Nugroho berdiri, menarik kursi untuk Naira. Dengan sedikit bingung, Naira duduk. Dalam hatinya muncul tanda tanya besar. Ia mencoba tetap tenang, menunggu penjelasan yang lebih jelas. Tak lama pelayan datang, mengantar 2 gelas teh manis hangat. Nugroho menatap Naira sejenak, lalu menghela nafas dalam. Maaf kalau caranya agak mengejutkan, tapi saya memang minta tolong Bapak untuk bantu mengatur ini. Saya nggak tahu bagaimana harus mulai. Naira masih diam. Ia mulai merasakan arah pembicaraan, tapi memilih tidak memotong. Saya sudah lama memperhatikan Bu Naira. Sejak Bu Naira mulai praktek di desa ini, Ibu bukan hanya cantik, tapi juga baik, pintar, bisa menempatkan diri.
Ibu beda dari gadis lain di sini. Nugroho menggenggam sesuatu di saku jaketnya. Tangannya agak gemetar. Aku tahu, mungkin kita belum terlalu kenal. Tapi aku serius. Aku ingin menjadikan kamu istri. Aku gak main-main. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil. Membukanya perlahan. Di dalamnya ada cincin emas putih sederhana dengan batu kecil di tengahnya. Bukan yang mewah, tapi jelas bukan sembarangan. Naira terpaku, hatinya berdenyut. Bukan karena bahagia, tapi karena ia tak menyangka momen ini datang begitu cepat, begitu mendadak, begitu rumit. Mas Nugroho, suara Naira pelan, namun jelas. Nugroho menatapnya penuh harap. Saya sangat menghargai niat baik Mas, tapi saya harus jujur. Naira menunduk sejenak, lalu menatap mata Nugroho dalam-dalam. Saya tidak bisa menerima lamaran ini, Mas. Sunyi seketika menyelimuti meja mereka. Hanya terdengar suara serangga malam dari kejauhan. Nugroho terdiam, wajahnya berubah pucat. Tangannya perlahan menutup kotak cincin itu. Kenapa? Tanyanya lirih. Naira menarik nafas pelan. Karena hati saya sudah milik orang lain, Mas. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, apalagi mempermainkan perasaan. Dan saya merasa tidak adil jika saya menerima sesuatu yang tidak bisa saya jalani dengan sepenuh hati. Jadi kamu sudah punya calon? Naira mengangguk pelan tapi pasti. Iya, kami belum mengumumkannya, tapi kami sedang menyiapkan semuanya perlahan. Nugroho menunduk. Di balik tubuhnya yang selama ini terlihat kokoh, tampak jelas ada luka yang baru saja terbuka lebar. Saya minta maaf, Mas. Mereka duduk dalam diam beberapa saat, lalu Nugroho tersenyum pahit. Saya kira kamu menyimpan hadiah-hadiah itu karena kamu menyukai aku. Naira terkejut. Hadiah-hadiah itu dari Mas Nugroho. Nugroho mengangguk. Naira menghela nafas. Saya menyimpannya karena saya tidak tahu siapa pengirimnya. Saya tidak pernah memakai atau menunjukkan ke siapapun, dan saya tidak pernah bermaksud memberi harapan. Kata-kata itu menampar perasaan Nugroho, tapi ia tahu Naira tidak berbohong. Akhirnya malam itu berakhir dengan keheningan. Naira pulang dengan langkah berat, bukan karena ragu akan pilihannya, tapi karena sadar bahwa kejujuran seringkali menyakitkan. Dan di meja yang sama, Nugroho duduk sendiri dengan tatapan kosong. Di hadapannya, teh manisnya sudah dingin, dan kotak cincin itu kembali masuk ke dalam sakunya. Bersamaan perasaan yang pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Langit malam itu tidak ada bintang, hanya kelabu muram seperti suasana hati Nugroho yang pulang dengan langkah gontai dari warung lesehan. Tempat lamaran itu gagal total. Sepanjang perjalanan pulang, angin malam menusuk tubuhnya. Tapi jauh lebih dingin perasaan yang membungkus jiwanya. Ia tak menyangka, tidak pernah membayangkan bahwa Naira, gadis yang ia dambakan, menolaknya mentah-mentah. Bahkan bukan karena belum siap, tapi karena hatinya telah terisi orang lain. Mobil pick-up tua yang dikemudikannya melaju pelan, menuruni tanjakan dengan lampu temaram. Jalanan desa yang biasa ia lalui puluhan kali terasa asing malam itu. Semua sudut tampak seperti mengejeknya, bahkan suara jangkrik terdengar seperti bisikan tajam. Kau ditolak. Sesampainya di rumah, ia melempar kunci ke atas meja. Ruang tamu besar itu sunyi. Hanya cahaya televisi yang masih menyala, menampilkan berita malam. Ayahnya, Pak Kades, sudah terlelap di kamar sebelah. Tidak tahu bahwa putra semata wayangnya baru saja kehilangan harga diri
di hadapan seorang perempuan yang dianggap hanya anak rakyat biasa. Nugroho duduk di kursi rotan dengan tatapan kosong. Di genggamannya, kotak kecil berisi cincin yang ditolak itu masih hangat. Perlahan ia buka kembali, memandangi batu kecil di tengahnya yang tak sempat melingkar di jari Naira. Ia terdiam lama, lalu tanpa peringatan, tangan kirinya menghantam meja. Kaca gelas di atas meja jatuh dan pecah. Nafasnya memburu, dadanya sesak. Amarah mulai menyusup mengisi ruangan yang sebelumnya dipenuhi cinta. Naira, gumamnya pelan. Ia mengangkat sebuah bingkai kecil dari lacinya. Foto Naira saat sedang menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional di balai desa. Senyum gadis itu terekam begitu cantik, begitu tenang. Dulu senyum itu yang membuat Nugroho jatuh hati. Tapi malam ini senyum itu terasa seperti ejekan, seperti penghinaan terhadap perasaannya yang tulus. Aku sudah kasih semuanya. Aku sabar. Aku diam-diam memberi perhatian. Bahkan gak marah meski kamu gak pernah bilang terima kasih. Tapi kamu malah pilih orang lain. Pikirannya kacau. Akal sehatnya digerogoti dendam. Dan seperti kebanyakan orang yang kalah tapi tak bisa menerima kenyataan, ia mencari pelampiasan yang salah. Pagi berikutnya, setelah melewatkan malam tanpa tidur, Nugroho pergi dari rumah tanpa memberitahu siapapun. Ia mengendarai sepeda motor trailnya menuju arah timur desa, masuk ke jalan kecil berbatu yang menurun ke lembah. Tujuannya satu, rumah seorang dukun tua bernama Ki Parjo. Seseorang yang dikenal luas oleh sebagian masyarakat desa sebagai orang pintar. Tapi oleh sebagian lainnya dianggap menyesatkan. Ki Parjo tinggal di sebuah rumah bambu di tengah hutan karet. Asap mengepul dari cerobong dapurnya dan bau dupa menusuk begitu Nugroho melangkah masuk ke pelataran. Dukun tua itu muncul dari balik pintu, mengenakan jubah hitam panjang, dengan rambut panjang kelabu yang diikat ke belakang. Matanya sipit namun tajam, seolah bisa membaca isi kepala orang di hadapannya. Apa yang membawamu ke sini, juragan? Tanyanya dengan suara serak. Nugroho tanpa basa-basi mengeluarkan foto Naira dari sakunya. Perempuan ini, aku ingin dia hilang dari dunia ini. Ki Parjo mengambil foto itu, memandanginya lama. Lalu ia tersenyum samar. Cantik, tapi kadang yang cantik memang menyesatkan. Senyumannya, kata Nugroho pelan, matanya menatap kosong. Dulu, senyuman itu yang membuatku jatuh cinta. Tapi sekarang, aku benci melihatnya. Ki Parjo berjalan masuk ke dalam rumahnya, memanggil Nugroho untuk ikut. Di dalam ruangan penuh asap dupa dan bau kemenyan yang tajam menyambut mereka. Dinding-dindingnya digantung benda-benda aneh, kain merah, botol berisi rambut, tulang kecil, dan jimat-jimat yang tak bisa dipahami. Aku bisa bantu, tapi kau harus siap menanggung syaratnya. Syaratnya apa? Perempuan ini akan diserang bukan oleh jin biasa, tapi oleh sosok kuntilanak yang sangat kuat. Tapi dia hanya mau tunduk pada satu hal, yaitu ikatan darah daging. Nugroho menatap bingung. Maksudnya, sebelum aku kirimkan sosok itu untuk mencabut nyawanya, kau harus melakukan ritual pemanggilan. Kau harus tidur dengan kuntilanak itu, dan dia akan menyamar jadi wanita biasa dalam mimpi. Tapi itu bukan mimpi. Tubuhmu akan jadi jembatan, dan dari situlah dia dapat akses. Nugroho bergidik. Ini bukan seperti santet yang pernah ia dengar dari cerita-cerita di warung kopi. Kalau kau menolak, tanyanya pelan.
maka kau tetap akan menderita. Dendammu membusuk dan perempuan itu tetap hidup, bahagia di pelukan orang lain. Sementara kamu dihantui rasa gagal, rasa malu. Nugroho menggertakkan gigi. Ia tahu ini gila, tapi pikirannya telah dibutakan dendam. Ia tak bisa membayangkan hari di mana Naira tertawa di pelaminan bersama lelaki lain. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ia sudah ditolak, ditinggalkan, seolah-olah tak pernah berharga. Baik, aku terima syaratnya. Malam itu ritual dimulai. Nugroho diminta mandi kembang di sungai kecil di belakang rumah dukun. Lalu berbaring di atas tikar pandan dengan dupa menyala di 4 penjuru. Dukun itu membaca mantra. Suaranya lirih namun menggema, bercampur bisikan-bisikan aneh yang terdengar dari segala arah. Ruangan tiba-tiba menjadi dingin, sangat dingin. Dan ketika mata Nugroho mulai terpejam, ia merasakan tubuhnya kaku. Di balik kabut kesadaran, sosok perempuan berbaju putih muncul di hadapannya. Wajahnya cantik, sangat cantik, tapi matanya hitam, pekat, dan rambutnya menjuntai, menyentuh lantai. Wanita itu merangkak pelan, lalu membisikkan satu kalimat. Kau memanggilku, juragan. Malam telah jatuh sempurna di atas desa. Langit muram tanpa bulan, hanya ditemani kerlip bintang-bintang pucat yang seolah enggan bersinar. Di hutan karet tempat tinggal dukun itu, ritual memanggil kematian tengah mencapai puncaknya. Nugroho berbaring telanjang dada di atas tikar pandan berwarna kusam. Sekujur tubuhnya diolesi minyak kelapa bercampur abu dupa, membuat kulitnya mengkilap dalam remang-remang cahaya lilin yang melingkari tubuhnya. Matanya terpejam, tapi pikirannya tidak tenang. Dendam dan rasa kehilangan membuat detak jantungnya tak beraturan. Di sisi lain ruangan, dukun itu berdiri, memutar-mutari dupa sambil melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam dan bergetar. Sekilas terdengar seperti nyanyian, tapi lebih seperti ratapan. Angin mendesis dari segala penjuru. Meskipun semua jendela tertutup rapat, lilin mulai padam satu persatu, sampai hanya satu yang tersisa. Dan saat nyala terakhir itu berkedip, hampir mati, dari kegelapan muncullah sosok perempuan. Ia muncul perlahan. Langkahnya nyaris tidak terdengar, tapi hawa dingin menyertai setiap gerakannya. Wajahnya tertutup rambut panjang legam. Hanya sebagian pipi putih pucat yang terlihat. Kakinya tak menyentuh tanah, namun ia terus mendekat ke arah Nugroho yang sudah dalam kondisi setengah sadar. Seperti tidur, namun tidak benar-benar terlelap. Perempuan itu berjongkok di sisi tubuh Nugroho. Suaranya lembut, tapi mengandung bisikan yang menusuk telinga. Kau yang memanggilku, juragan. Nugroho tak menjawab, mulutnya terbuka sedikit, nafasnya berat, matanya masih terpejam. Tapi tubuhnya bergerak, seolah sedang berada dalam mimpi indah. Padahal yang menyentuhnya kini bukan manusia. Itu adalah makhluk halus berwujud perempuan. Sosok kuntilanak yang telah dipanggil dan dijanjikan tumbal. Dalam ritual kelam itu, hubungan antara Nugroho dan kuntilanak bukan hanya fisik, tapi juga perjanjian. Dengan tidur bersama sang roh jahat, ia menyerahkan sebagian jiwanya sebagai ganti, bantuan untuk mencelakai Naira. Dan tepat setelah ritual selesai, dukun itu berdiri sambil mengepalkan kemenyan di tangannya. Wajahnya basah, keringat, nafasnya tersengal-sengal, tapi bibirnya melengkung puas. Pergilah, katanya kepada makhluk yang kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya mulai berasap.
cari perempuan itu, ambil nafasnya, cabut nyawanya. Sosok itu melesat seperti bayangan hitam, melayang menembus gelapnya malam, menuju rumah sederhana di pinggir desa. Rumah tempat Naira tinggal bersama Mbah Wiro dan ayahnya. Di rumah kayu bercat hijau itu, Naira tengah terlelap. Ia tidur lebih cepat malam itu karena tubuhnya terasa lelah. Siangnya ia sibuk menangani 2 ibu hamil dan 1 balita diare di puskesmas desa. Namun dalam tidurnya malam itu, ia merasa gelisah. Nafasnya tidak stabil, keningnya berkeringat, tangannya menggenggam spray dengan erat. Lalu tiba-tiba ia terbangun dengan teriakan tertahan. Matanya terbuka lebar, dadanya sesak, dan saat ia mencoba duduk, sesuatu tak terlihat menekan tubuhnya ke tempat tidur. Lehernya seperti dicekik dari arah atas. Udara tak bisa masuk. Kaki dan tangannya mulai kejang. Dalam remang lampu temaram kamarnya, muncul sosok perempuan berambut panjang dan mengenakan gaun putih kotor. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi suara tawanya bergema, menyayat. Naira berusaha menjerit, tapi suara itu tertahan. Lehernya seperti diremas sesuatu yang kuat, tak kasat mata. Ia mencoba menendang, meronta, tapi tubuhnya seakan terperangkap dalam kubangan lumpur, sakit, perih, dan tak berdaya. Tiba-tiba, rambut panjang makhluk itu melayang ke depan, membelit leher Naira seperti ular. Naira tercekat, lehernya membiru, matanya memerah seperti hendak pecah. Namun dalam sisa kekuatan yang entah dari mana, ia berhasil meraih botol minyak kayu putih di meja kecil sebelah ranjang dan melemparkannya ke arah sosok itu. Botol itu menembus tubuh sang kuntilanak, tak melukai, tapi cukup mengagetkannya. Naira menggunakan kesempatan itu untuk berusaha merangkak keluar kamar. Tapi belum sempat ke pintu, rambut panjang itu kembali mencengkram kakinya. Naira berteriak sekencang mungkin. Seketika, makhluk itu menarik tubuhnya ke belakang, lalu melemparkannya ke arah plafon. Tubuh Naira menghantam atap rumah dengan keras, lalu jatuh kembali ke lantai, mengeliat kesakitan. Mbah Wiro yang tidur di kamar sebelah tersentak bangun, mendengar suara ribut dan jeritan cucunya. Ia berlari menuju kamar Naira. Namun begitu membuka pintu, ia melihat cucunya terguling dengan rambut awut-awutan dan darah menetes dari mulutnya. Naira, ya Allah, Naira! Mbah Wiro menjerit. Makhluk itu melayang cepat keluar jendela ketika mendengar suara orang tua itu masuk. Udara dingin menyapu ruangan, lalu sunyi. Tubuh Naira menggigil. Ia masih hidup, tapi luka-lukanya nyata. Lehernya membiru seperti bekas cekikan. Kakinya tergores dan matanya menatap kosong ke langit-langit. Mbah Wiro memeluk cucunya, membaca ayat kursi berkali-kali, meski air matanya sudah membasahi pipi. Di luar angin berdesir pelan, membawa tawa samar yang hanya bisa didengar oleh mereka yang pernah bersentuhan dengan dunia gelap. Umar mendekat cepat dan mencoba mengangkat tubuh putrinya. Namun Mbah Wiro justru menahan lengannya. Pelan, Mar, pelan. Lihat, Mar, ini bukan Naira yang biasa, kata Mbah Wiro dengan suara parau. Umar bergetar, ia tak tega melihat putrinya seperti itu. Dengan sangat hati-hati, ia mengangkat tubuh Naira dan meletakkannya di atas tempat tidur. Namun belum sempat ia membetulkan posisi kepala Naira, gadis itu menjerit keras dan tangan Naira mencakar wajah Mbah Wiro. Kuku-kukunya seperti milik hewan liar, tajam dan kuat. Wajah Mbah Wiro tergores, mengucurkan darah dari pelipis dan pipinya. Naira, ya Allah, Naira, kenapa kamu? Jerit Umar mencoba menahan tangan putrinya,
yang terus meronta seperti orang kesurupan. Tubuh Naira mengeliat, kakinya menendang udara, dan tangannya meronta tak terkendali. Matanya memerah, dan dari mulutnya terdengar gumaman tak jelas. Seperti suara perempuan tua yang menggerutu dengan bahasa asing. Mbah Wiro mundur beberapa langkah sambil memegangi wajahnya yang berdarah. Tapi matanya masih tertuju ke arah cucunya. Meski tubuh renta itu gemetar, pikirannya masih jernih. Ini bukan penyakit biasa, Mar. Gumamnya lirih. Ini kerjaan orang. Santet atau kiriman setan. Umar menoleh panik. Kita harus bawa ke rumah sakit, Pak. Percuma. Ini bukan demam, bukan cuma luka biasa. Kalau kau bawa ke rumah sakit, mereka cuma akan kasih obat penenang. Tapi jiwanya bisa habis sebelum pagi. Sementara itu Naira mulai menggigit bibirnya sendiri. Darah kembali mengalir. Tubuhnya melengkung seperti busur lalu kejang hebat. Biar aku ikat dia dulu. Bantu aku, Mar. Akhirnya ia teringat sesuatu dan segera berjalan pincang ke dapur. Ia mengambil seutas tali tambang yang biasa digunakan untuk menjemur pakaian. Lalu kembali ke kamar. Umar terlihat ragu. Aku nggak tega ngikat dia, Pak. Kita bukan nyakitin dia, kita nyelamatin dia dari dirinya sendiri. Jawab Mbah Wiro cepat. Kalau tidak diikat, dia bisa melukai dirinya lebih parah. Bahkan membunuh dirinya sendiri. Dengan cekatan dan kerjasama antara keduanya, mereka mengikat tangan dan kaki Naira ke sisi ranjang kayu. Tangannya direntangkan ke atas dan kakinya dibentangkan. Beberapa kali Naira meronta, berteriak seolah sedang melihat sesuatu yang menakutkan di sudut langit-langit kamar. Pergi, jangan sentuh aku. Setelah tubuhnya terikat, Naira masih terus mengeliat dan menangis. Tapi gerakannya tak sekuat tadi. Umar terduduk lemas di lantai, memegangi kepalanya. Apa dosa kita, Pak? Kenapa anakku bisa kena begini? Mbah Wiro tidak langsung menjawab. Ia menatap cucunya yang sedang mengerang pelan. Dalam hatinya ia tahu ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja mengirimkan malapetaka itu. Ia beranjak ke sudut kamar, mengambil air putih dari teko di meja kecil, lalu membaca ayat kursi pelan-pelan. Setelah itu ia memercikkan ke wajah Naira. Naira berteriak keras, tubuhnya seperti terbakar. Air itu tak melukai tubuhnya secara fisik, tapi reaksinya jelas. Ada sesuatu yang menyatu dengan tubuh gadis itu, yang merasa tersiksa. Mbah Wiro mulai menangis pelan. Tangannya bergetar saat menyekat darah yang masih mengalir di pelipisnya. Naira, cucuku, siapa yang berani mengirimmu begini? Umar yang sejak tadi hanya menangis, diam-diam akhirnya angkat bicara. Pak, kita harus cari bantuan orang pintar atau ustadz atau siapapun. Mbah Wiro menggeleng. Besok pagi kita harus cari pertolongan. Malam ini kita jaga dia bergantian. Jangan biarkan dia sendirian. Sementara di ranjang, Naira mulai melemah. Matanya terpejam, tapi nafasnya masih berat. Terkadang bibirnya bergerak-gerak seolah menggumamkan sesuatu yang tidak dimengerti. Mbah Wiro duduk di samping ranjang, menggenggam tangan cucunya yang masih terikat. Dalam hatinya ia bersumpah, siapapun yang sudah mengirim setan kepada Naira, tak akan ia biarkan lolos begitu saja. Langit malam kian kelam, awan hitam menggumpal di atas desa. Angin bertiup aneh seperti membawa isyarat bahwa sesuatu yang tak wajar sedang berlangsung. Di dalam kamar sempit itu, Naira masih terikat di atas ranjang. Tubuhnya yang semula tenang kembali mengeliat. Nafasnya memburu. Dari mulutnya keluar suara-suara aneh. Terkadang geraman rendah, terkadang tawa melengking seperti suara perempuan parau. Mbah Wiro duduk
di ujung ranjang. Wajahnya muram. Kedua tangannya terlipat di dada. Darah di pelipisnya sudah mengering. Tapi matanya tetap tajam menatap cucunya yang kembali bergejolak seperti dirasuki badai. Perlahan ia bangkit. Ia berjalan ke kamar pribadinya. Kamar paling tua di rumah itu. Tempat ia menyimpan masa lalunya. Di bawah kolong dipan bambu yang telah reot, ia mengangkat sebilah panah kecil. Tangannya meraba hingga menyentuh sebuah kain beludru hitam yang membungkus benda panjang. Ia tarik perlahan kain itu, menyingkapkan tasbih kayu cendana tua berukuran besar. Warnanya sudah pudar, namun harum khasnya masih terasa. Tasbih itu dulunya milik gurunya, almarhum Kiai Somad, seorang alim yang mengajarinya ilmu wirid, zikir, dan penjagaan diri dari makhluk halus. Tasbih itu tak pernah ia sentuh lagi sejak puluhan tahun lalu. Setelah istrinya meninggal dan desanya tenang, ia memutuskan untuk menyimpan semua ilmunya. Ia ingin hidup sebagai orang biasa saja. Tapi malam ini semuanya berubah. Naira, maafkan Mbah. Mbah terpaksa buka jalan lama yang Mbah tutup sendiri. Gumamnya lirih. Mbah Wiro membawa tasbih itu kembali ke kamar Naira. Umar masih duduk di lantai, memegangi tangan putrinya. Ia menoleh ketika melihat ayahnya kembali sambil membawa benda yang asing baginya. Itu tasbih yang dulu Bapak bilang dari Kiai Somad. Mbah Wiro mengangguk. Iya, malam ini Bapak harus pakai lagi. Umar menatap ayahnya lama. Ia tahu ayahnya bukan orang sembarangan. Dahulu sebelum tua, ia dikenal sebagai penjaga kampung dan murid langsung dari ulama besar di lereng gunung. Namun ia memilih hidup sebagai petani biasa. Kini ia kembali ke jalannya, tanpa banyak bicara. Mbah Wiro duduk bersilah di lantai. Ia memejamkan mata dan mulai berzikir dengan suara keras. Suaranya menggema, menggulung seperti ombak di dalam kamar. Setiap kali jari-jarinya memutar biji tasbih, udara di sekitar kamar menjadi lebih hangat. Lalu sejuk, lalu terasa ringan. Naira yang tadi mengamuk, perlahan-lahan tenang. Tangannya terkulai, wajahnya menjadi tenang. Suara aneh dari mulutnya berhenti, namun tidak lama. Tiba-tiba tubuh Naira kembali melengkung. Matanya terbuka lebar. Seluruh bola matanya memutih, lidahnya menjulur, tangannya seperti ingin meropek-ropek tali yang mengikatnya. Pak, dia ngamuk lagi, Pak. Umar panik. Namun Mbah Wiro tetap tenang. Ia membuka mata, menghentikan zikirnya. Dengan suara dalam, ia berkata, makhluk itu terlalu kuat. Ini bukan sekedar kiriman santet biasa. Ada sosok tinggi yang membantu dari belakang. Dan Mbah tahu, ini bukan kerja dukun biasa. Umar menatap ayahnya dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Mbah Wiro berdiri dengan kokoh meski usianya tua. Kau jaga Naira baik-baik. Jangan biarkan dia sendiri barang satu detik pun. Jika dia berteriak, bacakan ayat kursi. Kalau dia kejang, percikan air wudhu. Jangan takut. Makhluk itu akan semakin beringas kalau kau gentar. Umar mengangguk cepat. Bapak mau kemana, Pak? Mbah Wiro menarik nafas panjang. Bapak akan mencari siapa dalang di balik semua ini. Ini sudah bukan soal sakit. Ini niat membunuh. Dia mengenakan sarung dan jaket lusuhnya, lalu menyampirkan tasbih besar itu di leher. Ia tak membawa senjata, hanya tongkat tua dan tasbih kayu. Tapi auranya berubah, langkahnya tegap dan matanya tajam seperti elang. Sebelum keluar rumah, ia menoleh sekali lagi pada cucunya yang masih mengeliat di ranjang. Naira, bertahanlah, Mbah akan urus. Yang berani macam-macam sama kamu. Lalu ia menutup pintu dan malam pun menelannya. Langkah Mbah Wiro menyusuri pekatnya malam seperti angin. Tubuhnya memang rentah, namun setiap gerakannya
mengandung kekuatan yang sudah lama ia pendam. Tasbih besar tergantung di leher, memantulkan cahaya samar dari bulan yang tertutup awan. Matanya lurus menatap jalan setapak di antara semak dan pepohonan bambu yang saling bersiul diterpa angin. Ia tahu kemana harus pergi. Di ujung desa, melewati kebun kosong dan sawah mati, ada sebuah gubuk tua yang hampir tak terlihat oleh orang awam. Tak ada lampu, tak ada suara. Hanya aroma kemenyan yang menusuk dan hawa dingin menusuk ke tulang. Disitulah sang dukun tinggal. Sosok tua yang sudah lama ia kenali sebagai pelaku ilmu hitam. Tapi selama ini tak pernah ia ganggu karena belum ada yang mencelakai keluarganya. Ini beda. Dengan satu helaan nafas panjang, Mbah Wiro merapal doa. Tubuhnya seketika lenyap, diselimuti oleh kabut tipis yang tak biasa. Ia menghilang dari pandangan mata manusia biasa. Ia bergerak dalam dimensi berbeda, dimensi spiritual, tempat para ahli hikmah dan para pemuja kegelapan saling bersinggungan. Sesaat kemudian ia tiba di depan gubuk reot yang penuh dengan bau busuk bangkai ayam dan dupa. Di dalamnya, sang dukun duduk di depan tungku api. Di tangannya tergenggam keris kecil berwarna hitam legam. Di hadapannya berdiri batu besar menyerupai berhala. Bibirnya komat kamit membaca mantra, mulutnya penuh dengan ludah dan bara. Tanpa suara, Mbah Wiro masuk. "Assalamualaikum, Kang Parjo," sapa Mbah Wiro dengan suara lantang. Dukun itu membuka matanya, tersentak. Keris di tangannya terjatuh, namun segera ia pungut kembali. "Kau, Wiro," gumamnya. "Sudah puluhan tahun kau tak menampakkan diri." "Aku tak perlu menampakkan diri jika kau tak berulah. Pemuda itu yang menyuruhku. Sekarang kau ingin menghalangi." "Aku di sini bukan untuk bicara. Aku ingin mengembalikan santetmu. Dan ini pelajaran untukmu." Mbah Wiro memutar tasbihnya cepat sekali. Biji-bijinya mengeluarkan cahaya keemasan. Cahaya itu menembus langit-langit gubuk, menabrak asap kemenyan, membuat semua benda hitam dalam ruangan bergetar. Sang dukun bangkit, tubuhnya melayang satu jengkal dari tanah. Ia merapal mantra, melempar batu ke arah Mbah Wiro. Tapi batu itu meleleh begitu menyentuh perisai cahaya tasbih. Ia lalu mengangkat keris dan menghunus ke udara, memanggil makhluk pelindungnya. Dari pojok ruangan muncul bayangan hitam yang melayang, mata merah menatap tajam ke arah Mbah Wiro. "Kau pikir bisa menolong gadis itu? Kau sudah tua, Wiro." Mbah Wiro berdiri lalu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Seketika tasbihnya meledak dalam cahaya terang benderang. Suara zikir menggema di seluruh ruangan. Bayangan hitam itu menjerit dan meleleh. Keris di tangan sang dukun panas hingga ia melemparkannya ke tanah dan menjerit kepanasan. Dukun itu terjatuh, bersimpuh, wajahnya pucat, peluh mengalir deras. Ia berusaha bangkit, namun kakinya lumpuh. "Aku minta ampun, Wiro. Aku hanya menjalankan permintaan. Kau sudah melukai darah dagingku. Aku tak akan membunuhmu, tapi akan kupastikan ilmu hitammu lumpuh selamanya." Mbah Wiro mengangkat tangannya, membacakan ayat-ayat pemusnah sihir. Batu berhala itu hancur jadi debu. Seluruh isi gubuk bergetar lalu redup. Dan ketika Mbah Wiro selesai, tubuh sang dukun roboh tak bernyawa. Lidahnya terjulur, matanya kosong. Ilmunya habis, ditarik balik oleh kekuatan doa. Di tempat lain, tepatnya di rumah besar milik Pak Kades, Nugroho tengah gelisah di kamarnya. Ia berjalan mondar-mandir seperti orang gila. Tubuhnya berkeringat deras, meski malam itu sangat dingin. Ia berkali-kali membuka bajunya, merasa panas seperti terbakar dari dalam. "Kenapa ini? Panas sekali." Ia berlari ke kamar mandi, menyiramkan air ke seluruh tubuh.
Tapi rasa panas tak kunjung hilang. Ia pun mulai mencakar tubuhnya sendiri, mencoba meredakan gatal dan panas yang seperti membakar tulang. Cakarannya semakin liar, sampai kulit lengannya robek dan berdarah. Apa ini? Dukun sialan. Dia salah kirim. Dengan penuh amarah, ia mengambil kunci mobil dan meluncur ke rumah sang dukun. Tapi sesampainya di sana, gubuk tua itu sudah rusak. Pintunya terbuka dan di dalamnya ia melihat tubuh sang dukun sudah kaku, membiru. Matanya membelalak. Tidak mungkin dia mati. Siapa yang melakukannya? Tak menunggu lama, Nugroho pun kabur. Ia lari seperti orang gila, masuk ke mobil, menyalakan mesin dengan panik. Tapi di tikungan jalan desa yang sempit, mobilnya tergelincir. Dari arah berlawanan, sebuah mobil pick-up melaju kencang. Tabrakan tak terhindarkan. Mobil Nugroho terbalik menghantam pohon besar. Tubuhnya terbanting, darah muncrat dari kepalanya. Sementara itu di rumah Naira, suasana perlahan menjadi tenang. Umar masih duduk di sisi putrinya, membacakan ayat suci Al-Quran dengan suara rendah namun mantap. Setiap tetes air putih yang sudah dibacakan doa dituangkan ke mulut Naira, dan perlahan gadis itu mulai sadar. Nafasnya kembali normal, wajahnya tak lagi membiru. Matanya terbuka dan kali ini tidak kosong. Ia menatap bapaknya lalu berbisik lemah. Pak, aku di mana? Umar menahan air mata. Ia menggenggam tangan putrinya. Kamu sudah pulang, nak. Kamu sudah pulang, nak. Di luar kamar terdengar langkah kaki Mbah Wiro kembali. Wajahnya letih namun tenang. Ia tahu untuk sementara kegelapan telah berhasil dipatahkan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.